Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Hidup sendirian lebih mudah daripada hidup bersama orang lain, karena tidak perlu menyesuaikan diri dengan siapapun dan tidak perlu terluka dan melukai siapapun. Kerja sendiri lebih cepat dan tidak perlu terhambat oleh orang lain yang kerjanya lebih lambat. Tidak perlu menjadi kesal karena orang yang tidak bertanggung jawab, dan tidak perlu menyatukan pendapat yang berbeda-beda yang seringkali tidak mudah, bahkan sangat sulit. Namun kalau kita ingin bertumbuh dan menghasilkan karya maksimal serta menjadi kuat, mau tidak mau kita harus hidup dan bersinergi bersama orang lain. Sebab Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk relasional. Ada sejenis binatang yang biasa kita sebut landak. Setiap kali berdekatan dengan sesuatu, entah benda mati atau makhluk hidup, secara otomatis akan mengeluarkan duri-duri dari dalam tubuhnya. Namun mereka tidak bisa hidup sendirian, khususnya pada musim dingin. Bisa mati kedinginan. Supaya tidak kedinginan dan tetap hidup, mereka harus saling berdekatan satu dengan yang lain. Tetapi berdekatan berarti saling menyakiti. Apa yang harus mereka lakukan? Mau tidak mau, walaupun saling menyakiti, mereka harus tetap saling berdekatan. Dan lama-kelamaan mereka menjadi terbiasa dengan rasa sakit itu. Saudara, kita lebih dari landak. Landak cuma punya naluri. Kita bukan hanya punya naluri untuk hidup dalam komunitas, tetapi juga punya hati, perasaan, akal budi, dan kehendak. Walaupun semua itu sudah rusak oleh dosa, orang percaya telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan ditebus oleh darah Kristus. Landak tidak dapat menguasai diri untuk tidak mengeluarkan duri-durinya, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa. Kelemahan-kelemahan kita memang bisa saling menyakiti, tetapi darah Kristus cukup untuk memulihkannya, kalau kita mau datang kepadanya apa adanya. Kasih kita memang tidak cukup, tetapi kita bisa minta kasih Kristus memenuhi hati kita, sehingga kita dapat mengasihi dan mengampuni orang lain, bukan dengan kasih kita sendiri yang terbatas dan penuh kelemahan, tetapi dengan kasih Tuhan yang sempurna dan tidak terbatas. Lebih dari semuanya itu, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan jika disikapi dengan baik dan benar, justru menjadi sarana bagi kita untuk mengalami kuasa dan kemuliaan Allah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan. Tanpa itu semua, kita akan tetap kerdil dan hidup kita tidak pernah maksimal. Jadi, mana yang kita pilih? Menarik diri untuk menghindari terluka dan tetap kerdil? Atau tetap berada dalam komunitas walaupun menyakitkan, tetapi bertumbuh dan berbuah secara maksimal? Kiranya Tuhan menolong kita untuk memilih dengan bijak. Amin.